Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para sekalian, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga terkait dengan KD yang kedua ini berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya yang pertama adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, sebagai keterampilan yang harus kalian miliki adalah menyajikan persamaan dasar akuntansi. Yang kita harapkan nanti setelah belajar tentang persamaan dasar akuntansi, kalian nanti bisa yang pertama adalah menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah, akan kita bahas tentang bagaimana persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari. Yang pertama, persamaan itu akan berlaku rumus harta sama dengan utang ditambah modal, atau disingkat dengan H sama dengan U ditambah M. H itu singkatan dari harta, U itu dari utang, dan M itu dari modal. Orang juga sering membahasakan dengan harta itu sebagai aset. Harta itu aset, kemudian utang itu adalah kewajiban. Memang utang itu harus kewajiban yang harus dibayar, maka diistilahkan dengan kewajiban. Kewajiban itu berarti utang. Dan modal diistilahkan dengan ekuitas. Maka secara kelompok yang besar, H sama dengan U ditambah M itu disebut juga dengan aktiva sama dengan pasiva. Itu dalam komponen atau kelompok yang besar. Aktiva itu apa? Nah, aktiva itu ada 3 kelompok. Kita kelompokkan menjadi yang pertama adalah aktiva lancar, kemudian yang kedua aktiva tetap, dan yang ketiga aktiva tidak berwujud. Aktiva lancar yang termasuk dalam aktiva lancar itu apa? Aktiva lancar ini kalau diartikan itu adalah bagian dari aktiva yang habis sekali pakai. Dipakai saat itu habis. Kalau aktiva tetap itu aktiva yang tidak bisa sekali habis. Nah, lain halnya dengan aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud itu tidak berwujud uang maupun harta, tapi wujudnya adalah pengakuan. Pengakuan sebagai suatu kualitas barang. Misalkan kalau produk motor itu adalah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu adalah pengakuan orang-orang itu adalah produk-produk motor yang terbaik saat ini. Aktiva lancar itu diantaranya adalah kas, kemudian piutang, ada juga perlengkapan dan lain sebagainya yang termasuk dalam kelompok aktiva yang digunakan sekali habis. Kas itu uang, piutang itu kita meminjamkan uang kepada orang lain, perlengkapan yang kita miliki. Misalkan kalau fotokopi itu kertas, tinta, dan lain sebagainya, itu yang sekali habis dipakai. Kemudian aktiva tetap diantaranya adalah peralatan, kemudian juga kendaraan, rumah, tanah, itu termasuk dalam kelompok aktiva tetap. Ya, ini nanti bisa bertambah, bisa berkurang tatkala ada suatu transaksi. Kemudian yang berikutnya ini modal.
Modal itu tidak semua dalam transaksi itu berpengaruh terhadap modal. Yang berpengaruh terhadap modal itu hanya ada 4 komponen. Yang saya beri tanda plus itu berarti transaksi yang berhubungan dengan yang pertama adalah investasi maupun pendapatan. Itu semua akan berpengaruh terhadap modal, yaitu dengan menambah modal. Sebagai contoh misalkan, untuk memulai usaha, si A menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta. Nah, transaksi ini tentunya akan menambah modal dan juga menambah kas. Dan nanti akan lebih jauh akan kita beri contoh satu persatu. Investasi itu apa toh? Investasi kalau orang menyebut adalah penanaman modal, itu juga nggak salah. Tapi investasi di sini tidak hanya yang berwujud uang, bisa juga berwujud harta yang lain. Contoh, beli perlengkapan, menginvestasikan berupa perlengkapan, menginvestasikan berupa peralatan, berupa gedung, terserah yang mau menginvestasikan wujudnya itu apa saja. Kemudian yang kedua itu pendapatan. Setiap menerima pendapatan dari penghasilan apapun, itu pasti modal juga akan bertambah. Misalkan setelah sekian hari lamanya perusahaan jasa A memperoleh pendapatan sebesar 10 juta. Nah, dengan adanya pendapatan 10 juta ini tentunya harta nanti berupa kas itu bertambah, modal pun juga bertambah sebesar kas yang diterima di 10 juta. Kas tambah, modal juga 10 juta bertambah. Nah, selain transaksi yang mengakibatkan bertambahnya modal, ada juga transaksi yang mengakibatkan berkurangnya modal. Di antaranya satu, beban. Beban itu dalam istilah ekonomi itu dinamakan dengan biaya. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu disebut dengan beban. Berapapun beban yang dikeluarkan itu akan mengurangi modal. Contoh, membayar beban gaji pegawai, berapa yang dibayar, tentunya modal juga berkurang sebesar berapa yang dikeluarkan. Demikian juga nanti harta pengaruhnya. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita beri contoh dalam bentuk transaksi. Kemudian prive itu apa? Prive itu adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Contoh, kita tahu-tahu adanya datang minta uang untuk sanggup sekolah, kita beri, atau kita ambil uang itu untuk beli bakso bersama-sama di luar, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain tapi di luar usaha dalam perusahaan. Maka itu disebut dengan prive. Berapapun yang diambil oleh prive ini pasti akan mengurangi modal. Berapapun besar prive itu mengurangi modal sejumlah yang diambil. Nah, itu 4 komponen inilah yang akan berpengaruh terhadap modal. Apakah nanti modal bertambah? Kalau ada investasi, ada pendapatan, pasti modal bertambah. Kalau ada beban ataupun prive, itu pasti akan mengurangi modal. Nah, akan lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan yang melalui transaksi langsung. Kita sebut tadi persamaan dasarnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal, yang sebenarnya harta ini disebut sebagai aktiva. Kemudian utang ini ada dan modal adalah sebagai pasifanya. Aktiva sama dengan pasiva. Kalau digambarkan harta sama dengan utang ditambah modal, ya ini yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Harta bisa dijabarkan dengan kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ini ada harta lancar dan harta tetap sebagian. Kemudian utang dan modal nanti akan masing-masing kita jabarkan. Sebagai contoh misalkan, satu, untuk memulai usahanya, Pak Ahmad, atau gampangnya karena saya itu Pak Muhadi, Pak Hadi menginvestasikan
uangnya ke dalam perusahaannya sebesar 50 juta. Maka dari transaksi itu kalau kita analisis, kasnya bertambah sebesar 50 juta. Ini bertambah. Di samping itu, di dalam posisi pasifannya atau yang sebelah kanan garis itu juga bertambah, modalnya bertambah, imbang. Tambah berapa? 50 juta, sini juga 50 juta. Kemudian kalau ada transaksi yang berikutnya, misalkan dibeli perlengkapan secara tunai. Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena membeli perlengkapan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap modal. Masih ingat tadi modal itu dipengaruhi oleh adanya 4 komponen. Nah, yang pertama tadi kenapa modal bertambah? Karena ada investasi. Makanya modal bertambah. Karena yang kedua ini adalah pembelian perlengkapan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap modal. Yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah, kemudian karena yang dipakai itu dibeli secara tunai, maka kas berkurang. Dalam satu sisi yang sama, satunya bertambah, satunya berkurang. Dengan nilai yang sama berapa? 5 juta, berarti bertambah 5 juta, berkurang 5 juta. Maka ini akan terjadi impas, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian misalkan lagi, dibeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta misalkan. Dibeli peralatan usaha misalkan sebesar 10 juta tapi secara kredit. Karena kredit berarti tidak keluar kas. Peralatan yang dibeli secara kredit tadi walaupun belum dibayar tetap boleh dibawa pulang, sehingga peralatan tetap bertambah. Karena nggak ada pengaruhnya dengan uang, maka ingat, bawa pulang peralatan jangan lupa dengan utang. Nah, utangnya juga bertambah. Sebesar berapa nilainya tadi? 10 juta. Nah, kalau sudah masing-masing ini dibandingkan sama, sebelah kiri kelompok harta sama dengan kelompok utang ataupun modal, keadaan seimbang. Inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Masih kurang jelas? Banyak sekali transaksi yang terjadi dalam usaha atau dalam perusahaan yang sedang melakukan aktivitasnya. Bagi contoh lagi, misalkan tidak membeli. Selama kegiatan berlangsung ternyata baru berjalan 5 hari atau tanggal berapa nanti diterima pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah misalkan. Ingat, menerima pendapatan tadi komponennya ada. Modal akan berpengaruh tatkala ada 4 komponen ini. Karena dapat pendapatan maka modal bertambah sebanyak pendapatan yang diterima. Kemudian jangan lupa kalau dapat duit berarti kasnya juga bertambah. Posisi kiri dan kanan saling bertambah, makanya tetap seimbang kembali. Nah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi kiri kanan harus selalu sama. Itu konsep dasar persamaan dasar akuntansi yang orang juga sering menyebut sebagai pedas. Materi pedas persamaan dasar akuntansi. Ini prinsipnya. Ada lagi contoh misalkan yang berpengaruh terhadap kas sama utang. Dibayar utang usaha tadi atau dicicil utangnya sebesar 3 juta rupiah. Waktu tadi kan membeli peralatan masih utang.
utangnya 10 juta, mencicil utang, membayar utang dengan cara mencicil 3 juta rupiah. Maka dengan transaksi tersebut ada enggak pengaruh dengan modal? Enggak ada, modal hanya 4 ini. Nah, karena membayar utang pengaruhnya pada utang. Utang yang dibayar pasti utangnya berkurang. Utang berkurang sebanyak yang dibayarkan berapa. Demikian juga karena membayar utang itu pakai duit, maka kasnya juga ikut berkurang. Sehingga kiri dan kanan selalu berkurang. Sama-sama berkurang berarti kondisinya tetap seimbang. Nih, sama harta sama dengan utang ditambah modal, seimbang. Nah, kemudian ada yang tadi yang belum, karena dapat pendapatan sekarang, membayar gaji pegawai. Jangan lupa, kita usaha juga pelihara pegawai, maka harus dibayar. Membayar gaji pegawai sebesar misalkan 1 juta rupiah dalam seminggu misalkan. Membayar gaji pegawai 1 juta rupiah, membayar pegawainya pakai apa? Pakai duit. Tapi bayar pegawai, ingat, ada pengaruhnya terhadap modal. Beban tadi berpengaruh pada modal. Karena bayarnya pakai duit, kasnya berkurang untuk bayar gaji. Kas berkurang, modal juga berkurang. Nah, ini tadi membayar utang, ini membayar gaji, beban. Nah, kasnya berkurang, ini tadi sudah. Kemudian modalnya juga berkurang. Nah, ingat, nanti kalau nggak jelas lagi silahkan baca-baca buku latihan. Jadi kalau membayar beban yang paling bawah, ini beban tadi, beban. Yang ini bayar utang, ya kan? Masih ingat itu, dan yang lain masih ada tuh. Silahkan dipelajari, dipahami nanti supaya kita bisa mempraktekkan dalam analisis dan juga pencatatan dalam latihan menyusun persamaan dasar akuntansi. Jadi sekali lagi, ada pengaruhnya terhadap harta, utang maupun modal. Yang penting dalam analisis kita selalu berprinsip bahwa harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Nah, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Kemudian nanti silahkan dibuka buku panduannya atau buku perpustakaan yang telah kalian pinjam. Silahkan dibuka dalam persamaan dasar akuntansi, cari latihan-latihannya sesuai yang Bapak sampaikan ini. Silahkan nanti dipelajari, kemudian ada latihan, silahkan untuk melatih dirinya dengan belajar menganalisis. Ingat, ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, transaksi itu akan berdampak pada satu, harta saja. Tatkala membeli secara tunai, pasti perubahan itu hanya pada harta. Satu sisi harta itu bertambah, di sisi lain harta yang lain berkurang. Itu kalau membeli secara tunai. Tapi kalau membeli secara kredit, maka salah satu sisi harta itu ada yang bertambah. Kemudian sisi yang lain adalah utang, itu juga ikut bertambah karena belinya secara kredit. Kalau dapat duit, artinya dapat pendapatan, yang berubah adalah posisi kas sama modal. Nah, kalau pengambilan prive, prive tadi apa? Prive adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, maka kasnya berkurang, modal juga berkurang. Kalau pengambilan prive sama dengan bayar biaya atau beban pada gaji pegawai, atau bayar listrik, bayar air, bayar telepon, dan sebagainya. Silakan pesan Bapak, nanti silakan dibuka bukunya latihan, silakan untuk dilatih. Kemudian apa yang Bapak sampaikan ini silakan kalian rangkum,
kalian beri kesimpulan dalam buku catatan, kemudian nanti difoto bahwa kalian itu sudah mengerti apa yang saya jelaskan, kemudian dikirim lewat WA pribadi saya, menunjukkan kalian sudah hadir di dalam pembelajaran ekonomi akuntansi di bab yang kedua ini. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang dengan bahan pelajaran ataupun materi yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.